Banyak yang mengira organisasi yang hebat adalah organisasi tanpa konflik. Padahal, organisasi yang terlalu tenang justru bisa jadi tanda stagnasi. Kuncinya bukan menghindari konflik, tapi bagaimana kita mengelola dan menegosiasikannya menjadi sebuah kolaborasi. Secara konsep, konflik itu adalah keadaan ketika ada perbedaan tujuan, pendapat, atau metode antar pihak. Menurut Robbins, konflik muncul saat satu pihak merasa pihak lain memberikan dampak negatif terhadap sesuatu yang dianggap penting. Sederhananya, ada benturan kepentingan atau perbedaan cara pandang di sana. Akar penyebab konflik dalam tim biasanya nggak jauh-jauh dari 4 hal, yaitu perbedaan jadwal, benturan prioritas, keterbatasan sumber daya, hingga masalah kepribadian. Nah, menariknya, pandangan kita soal konflik itu terus berubah dari masa ke masa lewat 3 mazhab utama. Pertama, ada mazhab tradisional yang lihat konflik itu mutlak buruk, negatif, dan harus dihindari. Terus berkembang ke mazhab human relation yang menganggap konflik itu hal yang wajar dan alami dalam setiap tim. Sampai yang paling modern yaitu mazhab interaksionis yang justru berpendapat kalau konflik pada tingkat tertentu itu sangat dibutuhkan supaya organisasi tetap aktif, kritis, dan gak stagnan. Dalam mazhab interaksionis, konflik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Kalau konflik ini malah dukung tujuan tim, namanya konflik fungsional. Tapi kalau justru menghambat, itu disebut konflik disfungsional. Proses terjadinya konflik ini sendiri harus melewati 5 tahapan, dimulai dari pertentangan potensial, masuk ke kognisi dan personalisasi saat konflik mulai disadari, dan dirasakan secara emosional. Lalu muncul intensi atau keputusan kita buat bertindak, yang kemudian berwujud menjadi perilaku nyata di lapangan, dan berakhir pada hasil apakah bikin kinerja kelompok naik atau malah turun. Nah, pas ada di tahap intensi atau penanganan, ada 5 cara yang bisa kita pilih tergantung situasi. Yang pertama, ada kolaborasi buat cari solusi menang-menang atau win-win solution. Lalu ada kompetensi kalau mau menang sendiri. Kompromi dengan cara ambil jalan tengah, akomodasi dengan cara kita yang mengalah, atau penghindaran dengan menunda atau menjauh dari masalah. Biar hasilnya positif, kita butuh manajemen konflik yang tepat lewat 2 teknik. Ada teknik resolusi buat meredakan ketegangan, kayak fokus ke penyelesaian masalah atau nyari tujuan bersama yang lebih tinggi. Sebaliknya, ada juga teknik stimulasi buat memicu diskusi yang kritis. Contohnya dengan sengaja bikin komunikasi jadi ambigu atau nunjuk seseorang sebagai devil's advocate buat menguji kelayakan sebuah ide. Kalau konflik udah masuk ranah formal, penyelesaiannya adalah lewat negosiasi. Strateginya ada 2 tipe utama. Yang pertama ada distributive bargaining yang sifatnya kalah menang dan cuman mikirin keuntungan jangka pendek. Atau integrative bargaining yang nyari solusi win-win demi ngejaga hubungan baik jangka panjang. Proses negosiasi ini wajib berjalan runtut melalui 5 tahap, diawali dengan persiapan, penentuan, aturan dasar, klarifikasi, argumen, proses, perundingan, hingga diakhiri dengan penutupan dan eksekusi kesepakatan. Jadi kesimpulannya, efektivitas dan kedewasaan suatu organisasi itu nggak diukur dari seberapa sepi mereka dari masalah, tapi dari seberapa bijak mereka mengelola konflik fungsional dan membangun strategi negosiasi yang integratif. Ingat, beda kepala itu wajar. Yang penting gimana caranya kita menyatukan arah, kelola konfliknya, bangun kolaborasinya. Sekian dan terima kasih.